bersedekah. Inginnya untung, nggak mau jadi buntung. Hey, kalau dihitung udah pasti kita untung. Nikmat Tuhanmu lebih dari satu gunung. Jangan terlalu sulit untuk bersedekah. Agar hidup ini selalu menjadi berkah. Dalam bersedekah ikuti prioritasnya. Jangan malah terbalik, nanti jadi kurang baik. Sedekah membuat berkah. Nanti Allah lipat gandakan balasannya. Sedekah menolak bahaya. Dengan sedekah Allah kayakan hatimu. Beng bang yo, biar berkembang. Berkembang. Sedekah yo di jalan Allah. Sedekah. Tangting tung hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Hitung-hitung. Bing beng bang yo, biar berkembang. Berkembang. Sedekah yo di jalan Allah. Sedekah. Tangting tung hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Hitung-hitung. Hitung-hitungan sedekah. Inginnya untung, nggak mau jadi buntung. Hey, kalau dihitung udah pasti kita untung. Nikmat Tuhanmu lebih dari satu gunung. Tepuk tangan untuk Nash. Bagus banget lagunya, Masya Allah. Ini adalah sebuah riwayat bahwasanya suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, didatangi oleh seorang laki-laki yang kelihatannya miskin. Jadi kelihatannya dia seperti pengemis. Laki-laki ini datang kepada Aisyah, lalu dia meminta sedekah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Jadi Siti Aisyah memberikan sedekahnya kepada lelaki itu. Setelah lelaki itu pergi, ternyata Siti Aisyah tidak percaya begitu saja. Akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan kepada asisten rumah tangganya bernama Barirah, ikuti dia, ikuti. Dia apakan uang itu, atau apakah dia benar-benar miskin atau cuma pura-pura miskin, ikuti dia, ikuti. Ternyata Rasulullah mendengar hal ini, lalu Rasulullah menegur istrinya, wahai Humairah, ya Humairah, janganlah seperti itu. Janganlah engkau hitung-hitungan ketika engkau bersedekah, karena Allah pun tidak pernah hitung-hitungan ketika Allah memberikan kamu rezeki. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi kah yang kamu dustakan? Karena Allah tidak pernah hitung-hitungan memberikan rezeki. Hadis riwayat Haythami Ahmad Ibnu Hibban wa Dailami. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasih banyak Ustaz Sam, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Sam. Kali ini kita akan mengangkat kisah hikmah. Kisah hikmah kita akan angkat tentang orang yang perhitungan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah di zaman Bani Israel. Ada seorang yang ahli ibadah. Luar biasa ibadahnya. Hidupnya penuh ibadah. Suatu ketika, dari cabut nyawanya. Kemudian setelah meninggalnya itu, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membawa laki-laki ahli ibadah ini ke dalam surga karena rahmat. Kata Allah, wahai malaikat, bawalah laki-laki ini, ahli ibadah ini ke dalam surga karena rahmatku. Karena rahmatku. Mendengar itu, sang ahli ibadah berkata, ya Allah, kenapa aku tidak masuk surga karena pahalaku, amal ibadahku? Kenapa harus aku masuk surga karena rahmatku? Bukankah ibadahku senilai dengan 500 tahun? Senilai ibadah yang luar biasa. Kata Allah, tidak. Engkau masuk surga bukan karena amalmu, tapi engkau masuk surga karena rahmatku. Maka sang laki-laki ini kayak menuntut Allah.
Maka dibuatlah perhitungan oleh Allah kepada para malaikat. Malaikat coba hitung. Hitung berapa amalnya. Maka dihitunglah amalnya. Amalnya sekian banyak. Bagus. Kalau begitu sekarang hitung nikmatku yang aku berikan padanya. Maka mulailah dihitung nikmat yang Allah berikan padanya. Dan ketika dihitung, diambillah nikmat penglihatannya. Satu biji matanya. Ternyata nikmat satu biji mata yang dia pernah nikmati tidak bisa terbayar dengan amal ibadah yang dia lakukan. Artinya, ini baru satu biji mata. Bahkan di kisah yang lain, dari redaksi yang lain disebutkan malaikat Jibril datang untuk memberitahukan tentang kisah laki-laki ini. Bahwa ada sosok Bani Israel, ahli ibadah di zaman itu yang tinggal di atas gunung. Yang dia tinggal di atas dengan dijamin hidupnya oleh Allah. Jadi dia beribadah siang malam. Dan dia turun untuk makan biji delima. Luar biasa. Buah-buahan yang dia nikmati. Dan di akhir ayatnya dia berkata, matikan aku dalam keadaan sujud. Dan laki-laki ini dimatikan oleh Allah dalam keadaan sujud. Dan itulah yang membuat dia bangga. Di kisah ini diriwayatkan bahwa sosok laki-laki ini berkata, aku masuk surga karena apaku? Rahmat. Rahmat Allah. Kenapa bukan amalku? Maka sang laki-laki ini dilemparkan masuk neraka. Dikirim masuk neraka. Karena mengakui bahwa yang menyebabkan dirinya masuk surga adalah amalnya. Ternyata bukan, rahmat Allah yang menyebabkan. Maka ketika dibawa ke neraka, berkata sang laki-laki ini, dalam perjalanan dibawa ke neraka dia berpikir, aku tidak menghitung nikmat Allah. Justru aku menghitung amalku. Maka sadarlah dia. Dan ketika dia sadar, dikembalikan ke dalam surga. Kisah hikmah ini mengantarkan kita untuk sadar. Jangan bangga dengan amal kita. Jangan bangga dengan pahala kita. Karena bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Tapi yang menyebabkan orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Seandainya amal yang menyebabkan orang masuk surga. Seandainya pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bagaimana dengan anak yang mati kecil? Bagaimana dengan orang tua? Enak banget orang tua umurnya panjang. Berarti Allah tidak adil karena ada anak mati kecil. Berarti tidak ada waktu, kesempatan untuk beramal ibadah. Hikmah yang kita bisa raih dari kisah ini, yang orang hitung-hitungan kepada Allah, persoalan amal yang dihitung tapi tidak menghitung nikmat Allah. Menyadarkan diri kita untuk jangan sombong dalam beramal. Hati-hati, ada amal ibadah justru tidak ada pahalanya karena tidak dibarengi dengan ikhlas. Dan bisa jadi amal itu sudah naik ke atas langit, tapi ternyata ditolak. Ditolak. Atau bisa jadi engkau beramal ibadah sudah sampai ke langit, tersimpan. Tapi ternyata di hari kemudian amal ibadah itu kau tidak terima. Karena kenapa? Ada orang yang kau sakiti hatinya. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Karena bisa jadi tidak ada jaminan ibadah yang kita lakukan tersebut belum tentu berpahala, belum tentu diterima, dan belum tentu bertahan. Karena ada yang menyebabkan amal itu runtuh. Dan amal ibadah itu tertolak. Dan amal ibadah itu dialihkan menjadi orang yang bangkrut. Wahai orang tua, mohon maaf termasuk saya. Jikalau berhadapan dengan anak-anak muda, katakan pada diri kita, dosaku lebih banyak dari anak muda ini. Dosaku lebih banyak dari anak muda ini. Dosa dia lebih sedikit karena dia masih muda. Begitu pula sebaliknya, wahai anak muda, termasuk saya. Jikalau melihat orang yang lebih tua,
Yakinkan pada diri kita, ibadah aku masih sedikit dibandingkan orang tua ini. Ibadah aku masih sedikit dibandingkan mereka yang berusia panjang. Aku belum tentu bisa dapat umur sebegitu. Maka tidak ada kesombongan pada diri kita. Hitunglah dirimu. Periksalah dirimu. Persiapkanlah diri kita. Bekal apa yang kita bakal bawa di akhirat. Sehingga kisah hikmah ini mengantarkan kita. Jangan hitung-hitungan dalam al-ibadah kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan nikmat begitu banyak terhadap diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mana tepuk tangannya Bu. Luar biasa nih kisah hikmah yang dibawakan oleh Ustadz Maulana ini menyadarkan kita semua ya bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini jangan kepedean deh. Belum tentu dengan amal yang banyak, sholat yang luar biasa membawa kita langsung masuk ke surga kalau kita banyak menzolimi orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu sebabnya di surah Ar-Rahman tadi Ustadz Syam sudah menyampaikan fabi ayyi alla irabbikum tukadziban diulang berulang-ulang kali saking banyaknya manusia-manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Terlalu banyak. Ada juga di akhir surah Al-Kahfi, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, seandainya lautan menjadi tinta dan ranting-ranting menjadi pena ketika engkau menulis nikmat-nikmat Tuhan, itu udah habis air lautnya, udah habis semua ranting-ranting, belum habis nikmat Allah ditulis. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini mungkin Ica nih, coba kita pengen dengar nih komentar tadi tentang kisah hikmah yang dibawakan oleh Ustadz Maulana. Ya merinding sih dengarnya, mungkin orang-orang yang amalnya lebih banyak belum tentu bisa lebih dulu masuk surga dibandingkan orang-orang yang amalnya lebih sedikit gitu. Tadi dengar kisah Pak Ustadz, saya teringat dengan om saya yang baru sebulan ini pulang ke rahmatullah gitu. Mungkin di dunia ini hidupnya jarang melakukan ibadah mungkin, tapi semoga Allah memberikan rahmatnya dan memberikan tempat yang terindah. Amin. Ingatkan, ketika orang meninggal dunia, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Haram hukumnya orang-orang yang mengingat keburukan orang mati. Justru kita langsung berkata, yakin bahwa dia diampuni oleh Allah. Dan kita yakin bahwa bisa jadi ada amal kebaikannya yang menyebabkan dia diterima di sisi Allah. Karena kita tidak tahu. Kemuliaan manusia dilihat dari proses. Dan keselamatan manusia dilihat dari akhirnya. Kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Dan siapa yang dipilih oleh Allah. Maka kita tidak boleh menjudge orang. Dia masuk neraka, dia buruk, tapi tidak boleh. Kita angkat dia. Makanya mohon maaf, ketika kita masih hidup, kita harus berkata gini, yakinkan pada diri kita, aku selamat gak ya? Masya Allah, betul Pak Ustadz. Ibadahku kurang ya, Betul. itu aja. Tapi ketika kita sakaratul maut, yang diyakinkan pada diri kita, aku selamat, aku selamat, aku selamat. Maka tuntunglah orang yang sakaratul maut. Allahumma awilana fi sakaratul maut. Ya Allah mudahkanlah perjalanan sakaratul mautnya. Itu sebenarnya. Artinya apa? Optimis dalam selamat ketika sakaratul maut. Nah, sama-sama aja kita doakan ya, ya, mudah-mudahan Omnya Ica ini diterima segera. Iya, amal ibadahnya. Doain Pak Ustadz. Al-Fatihah. Bismillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Lapangkanlah kuburnya. Lapangkanlah kuburnya. Mudahkanlah urusannya ya Allah. Mudahkanlah urusannya. Jadikanlah kuburannya Jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. bagian dari taman-taman surga. Amin, amin ya Rabbal Amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi pengalaman buat kita semuanya dan pelajaran buat kita semuanya. Sehingga kita menjadi orang yang lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan juga dalam hal-hal tidak meremehkan orang lain ya. Masya Allah, luar biasa. Ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan ada Tanya Ustadz Syam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.